Ya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini adalah Injil. Injil ini berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, Yesus sendiri yang memberitakan ini di dalam Matius 4 ayat 17. Ya, mungkin ada banyak orang Kristen memahami ayat ini dengan satu pemahaman bahwa jikalau kita bertobat, kita masuk surga. Itulah umumnya seperti itu. Tetapi saudara-saudari perhatikan di sini, bertobat itu bukan supaya masuk surga. Bertobat itu untuk masuk kerajaan. Bertobatlah sebab kerajaan. Bukan untuk masuk surga, tetapi masuk kerajaan. Dan kerajaan di sini memang kerajaan surga yang sudah dekat ke bumi. Sudah dekat. Sudah dekat di sini artinya dekat ke bumi. Kerajaan ini memang kerajaan surga. Tetapi kerajaan surga ini bukan di surga. Kita bukan bertobat untuk masuk ke surga. Kata surga itu berarti langit menurut teks aslinya. Itulah ajaran tradisional kekristenan yang tahayul. Mereka ingin ke langit. Ayat ini diartikan kalau kita bertobat, kita akan dibawa ke langit. Itu tahayul gitu. Ajaran turun-temurun, tradisional. Di sini dikatakan bertobatlah sebab kerajaan. Alasan kita bertobat adalah karena ada sebuah kerajaan. Kerajaan ini memang dinamakan kerajaan surga, tetapi dia sudah dekat ke bumi saat itu ketika Yesus memberitakan. Tapi hari ini kerajaan surga itu sudah ada di bumi dan kita harus bertobat karena kerajaan ini ada di bumi. Jadi bertobat di sini bukan supaya masuk surga ya, tetapi untuk masuk kerajaan yang sudah ada di bumi. Inilah berita kita kepada orang-orang, kepada segala bangsa yang harus dimuridkan. Dimuridkan itu di dalam kerajaan di bumi hari ini. Kita harus memberitakan karena ada kerajaan di bumi hari ini. Ayo bertobatlah. Maksudnya tuh berbalik. Berbalik, masuk ke dalam kerajaan. Bukan bertobat karena kau jahat, karena kau berdosa. Bukan itu beritanya. Bertobat itu karena engkau tidak ada dalam kerajaan. Ayo berbalik, masuk kerajaan. Tetapi kekristenan tidak memahami ini. Mereka menyuruh orang bertobat karena dosa, karena kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus di dalam Injil Matius
Memberitakan bertobat itu karena kamu tidak berada di dalam kerajaan. Ya, tidak peduli kamu orang baik, orang ramah, halus, lembut, dermawan, kamu harus bertobat karena kamu melakukan semua kebaikan itu bukan di dalam kerajaan. Ada banyak sekali orang-orang baik tetapi berada di luar kerajaan. Orang-orang baik itu harus bertobat. Bertobat masuk ke dalam kerajaan. Ini bukan hanya untuk orang-orang yang belum percaya. Ini adalah Injil kerajaan untuk orang-orang yang sudah percaya. Pertama-tama kita sendiri harus bertobat, saudara-saudari, karena kita belum takluk. Belum takluk di bawah sang raja. Ya. Kalau Anda belum ditaklukkan oleh sang raja, maka artinya Anda belum berada di dalam kerajaan. Orang-orang ingin naik ke surga, padahal syarat untuk masuk surga, menurut definisi kita masuk surga itu nanti di zaman kerajaan 1000 tahun lah. Kita pinjam istilah masuk surga itu. Orang-orang ingin masuk surga, tetapi mereka tidak mau takluk di bawah sang raja di dalam kerajaan. Bagaimana bisa masuk surga? Orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang terlebih dahulu telah ditaklukkan oleh sang raja di dalam kerajaan. Kita harus bertobat karena kita tidak dikuasai oleh sang raja, melainkan kita mengikuti diri sendiri. Kita sendiri menjadi raja atas kehidupan kita. Kita harus bertobat. Jika demikian, kita belum berada di dalam kerajaan. Walaupun Anda rajin sidang, rajin pelayanan, tetapi jikalau Anda tidak berada di bawah penguasaan sang raja, Anda tidak berada dalam kerajaan. Walaupun kita sering kali merasa tidak berbuat dosa, kita tidak berbuat kejahatan, tetapi asalkan Anda tidak berada di dalam kerajaannya, tidak berada di bawah kuasa sang raja, maka Anda dan saya adalah pemberontak. Tidak peduli apakah kita orang baik, apakah kita penolong, apakah kita sering berbuat kebaikan bagi sesama, kita adalah pemberontak jikalau kita tidak ada di bawah kekuasaan sang raja. Hari ini banyak orang-orang sudah diselamatkan, percaya Tuhan, diampuni, diselamatkan dari api neraka kekal. Tetapi berapa banyak yang ada dalam kerajaan? Tidak banyak. Diselamatkan saja tidak cukup, harus masuk ke dalam kerajaan. Bertobatlah, karena kerajaan sudah dekat. Banyak sekali orang-orang yang sudah diselamatkan, tapi mereka berdiri di atas wilayah pemberontak. Mengasihi dunia. Barang siapa yang mengasihi dunia, dia menjadi musuh Allah. Kenapa? Karena dunia itu wilayah pemberontakan. Orang-orang yang mengasihi dunia tidak mungkin
ditaklukkan di bawah penguasaan raja di dalam kerajaan. Inilah dasar pertobatan orang Kristen. Oh Tuhan Yesus, banyak sekali orang Kristen yang begitu baik hati, lemah lembut, mengasihi orang-orang miskin, rela mengeluarkan harta benda untuk pelayanan. Tetapi masalah kita tuh bukan itu. Satu-satunya masalah orang Kristen itu adalah apakah dia berada di dalam kerajaan atau tidak? Apakah dia berada di bawah penaklukan sang raja, dikuasai sang raja atau tidak? Ya, jikalau tidak, walaupun dia dermawan, suka menolong orang, mengasihi orang miskin, dia adalah pemberontak. Saudara-saudari, bertobatlah karena kerajaan surga sudah ada di bumi hari ini. Ketika Yesus memberitakan baru sudah dekat, tetapi hari ini sudah ada di bumi. Kerajaan surga itu adalah pemerintahan Kristus, saudara-saudari. Kerajaan surga itu adalah Kristus berkuasa atas kita. Kalau Kristus berkuasa atas diri Anda dan saya, maka kita ada di dalam kerajaan. Tetapi kalau Kristus tidak berkuasa atas Anda dan saya, melainkan diri kita sendiri yang berkuasa atas kehidupan kita, itu berarti Anda belum ada di dalam kerajaannya. Itu adalah pemberontakan dan Anda dan saya harus bertobat jika demikian. Oh Tuhan Yesus, ketika dalam situasi tertentu Anda berada di dalam diri sendiri, Anda berada di dalam ego, lalu Tuhan Yesus memerintah Anda, ayo menyeru nama Tuhan, ayo perintah Sang Raja, menyeru nama Tuhan. Tetapi kalau Anda tidak taat, Anda tetap di dalam ego, Anda tetap di dalam kemarahan, Anda adalah pemberontak, harus bertobat. Bahkan di antara kita di tengah-tengah pemulihan Tuhan, bentuk pemberontakannya adalah pelayanan. Pelayanan gereja itu bisa menjadi bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan Allah, terhadap pemerintahan Kristus. Karena Anda melaksanakan pelayanan oleh diri Anda sendiri, oleh kemampuan alamiah Anda, bukan karena Kristus menguasai Anda, bukan karena Kristus telah menjadi raja atas kehidupan Anda. Oh, saudara-saudari, sering kali kita harus bertobat karena pelayanan kita, karena kebaikan kita. Pelayanan kita, kebaikan kita malah menjadikan kita sebagai pemberontak. Oh, betapa liciknya si kepala pemberontak itu, iblis Satan. Dia menipu kita oleh pengetahuan baik dan jahat, padahal kita adalah pemberontak di mata Allah. Jadi yang barusan disampaikan adalah dasar pemikiran ketika Tuhan Yesus berseru, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Ini dasar pemikirannya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oh, saudara-saudari, pernah nggak menyadari bahwa Injil itu sedemikian? Inilah Injil.
Orang-orang Kristen yang dangkal menganggap Injil itu kabar gembira, artinya harus sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang enak-enak. Itu dangkal, saudara-saudari. Injil itu menyuruh kita bertobat karena kerajaan. Karena kerajaan. Itulah sebabnya mengapa dalam silsilah Tuhan Yesus, dia pertama-tama diperkenalkan sebagai anak Daud, anak raja, sebagai raja, bukan anak Abraham yang lebih dulu, tetapi anak Daud baru anak Abraham. Anak Abraham itu mengacu kepada berkat-berkat. Cuman banyak orang Kristen yang langsung meloncati anak Daud, ingin langsung ke anak Abraham, berkat-berkat. Tidak, pertama-tama Kristus datang sebagai raja. Dari keempat Injil urutannya bukan Yohanes dulu, tetapi Injil Matius dulu. Artinya pertama-tama kita harus menerima dia sebagai raja dulu. Jadi Injil tuh seperti ini, saudara-saudari. Injil tuh pertama-tama tuh membawa raja kepada kita, untuk menguasai kita. Anak Daud. Walaupun kata Injil itu berarti kabar gembira, kegembiraannya bukan kegembiraan alamiah, jasmaniah, tapi kegembiraan hayat. Karena raja ini bukan hanya raja, tetapi raja penyelamat. Kita sudah sering sekali mendengarkan kata raja penyelamat, tapi memahami nggak maknanya? Raja penyelamat, paham nggak maknanya? Maknanya tuh kalau dia tidak menjadi raja atas diri Anda tidak dapat diselamatkan. Itu makna raja penyelamat. Dia harus menjadi raja Anda, baru Anda bisa diselamatkan. Itulah juru selamat. Oh, betapa kasihan ya, kebanyakan orang Kristen tuh salah memaknai kata juru selamat. Bagi mereka juru selamat itu hanyalah penolong yang memanjakan kita, yang tidak akan membiarkan kita menderita, susah, dan direpotkan. Itulah juru selamat dalam pemikiran kebanyakan orang Kristen. Berapa banyak orang Kristen yang menyadari bahwa juru selamat kita adalah raja penyelamat. Artinya Anda sendiri harus ditaklukkan oleh sang raja, baru Anda bisa diselamatkan. Inilah juru selamat yang ditampilkan dalam Injil yang pertama, Injil Matius. Ya. Sebagai raja, dia itu pasti akan merepotkan Anda. Tapi kalau sebagai gembala di padang rumput yang hijau, ya tidak merepotkan, enak. Ya bebas mau berbaring di rumput yang hijau, makan sambil tidur-tiduran, enak, airnya juga tenang. Itulah juru selamat dalam pemikiran kebanyakan orang. Tetapi berapa banyak yang menyadari bahwa Injil yang pertama, Injil Matius, membawakan juru selamat kita sebagai raja. Raja itu memerintah Anda, raja berusaha menguasai Anda, raja berusaha menaklukkan pemberontakan Anda. Sungguh merepotkan. Juru selamat kita itu merepotkan kita. Tuhan Yesus, kita di tengah-tengah pemulihan Tuhan, gereja lokal sering mendengar istilah raja penyelamat. Semoga hari ini bisa jelas apa maknanya raja penyelamat.
Bertobatlah karena Raja ada di tengah-tengah kita. Itu kan maknanya. Oh, saudara-saudari, kita semua harus berdoa. Tuhan, aku mengakui Tuhan Yesus bahwa aku selama ini banyak dikuasai oleh diriku sendiri. Aku menjadi raja dalam penghidupanku sendiri. Ampuni aku. Ini adalah pemberontakan terhadap-Mu, Tuhan. Berilah aku pertobatan yang sejati karena pemberontakanku ini, Tuhan. Aku sering kali tidak berada di bawah kekuasaan-Mu, Tuhan. Engkaulah Raja penyelamatku, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jika kita berada di bawah otoritas Sang Raja, maka pasti kita bisa diselamatkan. Saudara-saudari, inilah pentingnya berlatih sungguh-sungguh ya, menjadi penyeru nama Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berlatih menyeru nama Tuhan. Sebab ketika Anda sungguh-sungguh menyeru nama Tuhan, maka Anda akan menemukan Dia, menjumpai Dia sebagai Raja yang menguasai Anda. Kita seringkali tidak sadar bahwa di sekeliling kita banyak berhala-berhala yang kita simpan. Tetapi jikalau Anda sungguh-sungguh berlatih menyeru nama Tuhan, maka Sang Raja akan segera, ya, telunjuknya itu akan segera menunjuk. Singkirkan itu, singkirkan ini. Ketika Anda sungguh-sungguh menyeru nama Tuhan, Anda akan berjumpa dengan Sang Raja yang memberikan perintah kepada Anda untuk menyingkirkan semua berhala Anda, semua dosa yang selama ini Anda sembunyikan, semua kebiasaan buruk yang selama ini Anda kasihi. Semakin Anda menyeru nama Tuhan, Dia akan semakin menjadi Raja Anda. Anda akan semakin ditaklukkan, dan Anda akan menjadi orang-orang yang berada dalam kerajaan. Tetapi kalau Anda berhenti menyeru nama Tuhan, Anda akan kembali menjadi pemberontak. Coba saja, sungguh-sungguhlah berlatih menyeru nama Tuhan. Biasanya cuman setengah menit, 1 menit. Coba sekarang 10 menit menyeru nama Tuhan, dan lihatlah apa yang akan terjadi. Sang Raja akan menguasai Anda. Anda akan ditaklukkan. Anda akan berhasil diatur oleh Raja, karena Raja itu sudah menguasai Anda. Ya, praktekkan saudara-saudari menyeru nama Tuhan. Tetapi kalau Anda berhenti menyeru nama Tuhan, maka sikap Anda terhadap orang lain kembali buruk. Apalagi kepada istri, kepada suami. Kalau Anda tidak diatur oleh Sang Raja, wah, betapa buruknya sikap Anda. Tetapi kalau Anda terus berlatih menyeru nama Tuhan, Anda akan diingatkan. Sang Raja itu akan mulai mengoreksi sikap Anda terhadap orang lain. Sang Raja itu mulai mengatur Anda, menghakimi Anda, memerintahkan Anda, ya, agar tidak lagi demikian sikap terhadap istri, sikap terhadap suami, sikap terhadap saudara-saudari. Menyeru nama Tuhan itulah kuncinya, tetapi harus sungguh-sungguh berlatih.
Maka ketika Anda berlatih sedemikian, Anda akan bertemu dengan sang raja, dan raja itu akan berhasil menguasai Anda. Begitu pula ketika kita melihat salah satu anggota keluarga kita kok sulit diatur ya. Saudara-saudari kok sulit diatur. Oh Tuhan Yesus, ingat kita tidak mampu mengatur mereka. Hanya sang raja yang mampu menaklukkan mereka, menguasai mereka. Kita hanya perlu mengajak mereka menyeru nama Tuhan, melatih roh mereka, menyuplaikan hayat sang raja ini. Maka dia akan mampu. Ketika tidak seorang pun dapat mengatur seseorang, ketika tidak ada seorang pun dapat mengatur Anda, sang raja ini akan mampu mengatur Anda. Raja ini berkuasa atas alam semesta. Raja ini akan berkuasa atas lingkungan Anda. Raja ini akan berkuasa atas tempat kerja Anda. Dia akan mengatur situasinya. Raja akan memerintahkan para malaikatnya untuk mengatur situasi di sekeliling kita. Ya, mendesak kita, menekan kita, menaklukkan kita. Kalau kita menyeru nama Tuhan, kita akan segera menjadi jinak. Kita tidak lagi memberontak, tetapi kalau kita tidak menyeru nama Tuhan, kita akan tetap memberontak di bawah tekanan-tekanan itu. Hati kita malah akan semakin keras. Kita berada di bawah tekanan sang raja sambil menggerutu, sambil mengomel, menyalahkan orang lain. Sehingga orang-orang yang tidak menyeru nama Tuhan tuh hatinya menjadi keras, sulit. Akhirnya dia kehilangan kesempatan di zaman ini untuk ditaklukkan di zaman ini. Sehingga Tuhan berkata, aku harus menaklukkan engkau nanti di zaman pendisiplinan. Oh, sungguh mengerikan saudara-saudari. Marilah kita melatih roh melalui menyeru nama Tuhan. Sungguh-sungguh berlatih, bukan hanya menyeru asal-asalan. Benar-benar berlatih menyeru nama Tuhan. Bukan di pagi hari, tapi sepanjang hari. Maka sang raja akan bertahta di batin Anda. Dia akan mendirikan kerajaannya di dalam hati Anda. Inilah juru selamat di dalam Injil Matius. Juru selamat di dalam Injil Matius adalah Raja Penyelamat. Ya. Raja Penyelamat ini bukan hanya menjadi juru selamat, tetapi dia menyelamatkan kita melalui menaklukkan kita. Wah, ini tidak ada konsep seperti ini di kekristenan. Juru selamat kita tuh menyelamatkan kita melalui menaklukkan kita. Inilah maksud FKKP kita hari ini, ya. Di dalam FKKP kita hari ini dikatakan bahwa Matius 4 ayat 17 menunjukkan bahwa Injil pertama-tama disajikan bukan secara hayat seperti dalam Injil Yohanes, tetapi secara kerajaan. Alasannya adalah karena adanya keperluan akan sebuah kerajaan, sebuah alam, sebuah ruang lingkup, agar Allah dapat menggunakan dirinya untuk memberikan dirinya yang al-muhid kepada kita. Dibutuhkan satu kerajaan untuk penyelamatan, saudara-saudari. Saya teringat pernah mengunjungi salah satu saudara saya yang mengalami sedikit gangguan di dalam jiwanya. Dia dibawa oleh keluarganya masuk tempat rehabilitasi.
dibutuhkan sebuah ruang lingkup untuk menyelamatkan dia. Ruang lingkup itu adalah panti rehabilitasi. Di dalamnya ada sang otoritas yang memutuskan bagaimana perlakuan harus dilakukan kepada pasien ini. Di dalam panti rehab ini ada sel, saudara-saudari. Ya, pemimpinnya seringkali memberlakukan kepada pasien-pasien tertentu untuk dimasukkan ke dalam sel. Ya, di dalamnya ada pendisiplinan, ada penjara, ada otoritas. Semua perawat taat kepada otoritas. Tetapi semua itu adalah untuk menyelamatkan. Itulah maksud dari FKKP berkata, ada keperluan akan sebuah kerajaan, akan sebuah alam, sebuah ruang lingkup, agar Allah dapat menggunakan dirinya untuk memberikan dirinya yang al-muhid kepada kita. Ya. Kalau kita tidak berada di dalam ruang lingkup yang tepat, maka sulit kita untuk diselamatkan. Kalau Anda berada dalam pergaulan duniawi dengan orang-orang dunia, baik itu orang Kristen duniawi atau orang-orang yang tidak percaya, sulit untuk Anda diselamatkan. Sehingga Allah harus mendirikan satu ruang lingkup, satu kerajaan agar kita bisa dimasukkan ke sana untuk direhabilitasi, saudara-saudari. Dan sesungguhnya kalau kita mempelajari lagi mengenai perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga, kita akan bisa melihat bahwa kerajaan surga di bumi adalah penghidupan gereja yang normal. Gereja-gereja lokal di dalam pemulihan Tuhan. Kita membutuhkan ruang lingkup kerajaan sebagai rumah sakit untuk kita dirawat di sana. Tetapi kalau Anda tidak mau hidup di sana, melainkan Anda memiliki komunitas sendiri, pergaulan sendiri di luar gereja, sulit Anda untuk diselamatkan. Penyelamatannya membutuhkan ruang lingkup kerajaan, saudara-saudari. Dia adalah juru selamat yang menyelamatkan kita melalui pendisiplinan di dalam penghidupan gereja. Inilah juru selamat kita dalam Injil Matius. Ya. FKKP kita hari ini mengatakan kita harus terkesan dengan fakta bahwa kita harus menerima Kristus terlebih dahulu sebagai anak Daud dan kemudian sebagai anak Abraham. Menerima dia sebagai anak Daud berarti mengakui status rajaninya dan menyadari bahwa kita harus berada di bawah kedudukan raja dan kedaulatannya. Dia datang kepada kita bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai raja penyelamat. Jika dia bukan raja bagi kita, dia tidak dapat menjadi juru selamat kita, saudara-saudari. Jika kita tidak berada di bawah otoritasnya, pemerintahannya, kita tidak dapat diselamatkan. Oh, kita harus berdoa, Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Rajaku. Maka Anda dan saya akan diselamatkan. Nah, setelah kedatangannya sebagai anak Daud, baru kita akan menikmatinya sebagai anak Abraham. Anak Daud adalah kedatangannya sebagai raja. Anak Abraham adalah kedatangannya sebagai pemberi berkat. Jikalau Anda di zaman ini mau menjadikan dia sebagai raja Anda,
sebagai Raja Penyelamat, maka di zaman kerajaan yang akan datang Anda akan diberi berkat. Anda akan didudukkan menjadi raja-raja. Ya, sebetulnya hari ini pun kita sedang berlatih menjadi raja-raja, tetapi di zaman kerajaan yang akan datang, dia akan menjadi anak Abraham. Kita akan mendapatkan berkat di dalam kerajaan 1000 tahun. Menjadi raja-raja. Itu semua adalah hasil keselamatan yang dilaksanakan oleh Raja Penyelamat. Tidak ada satupun raja besar yang mau mengangkat anak buahnya yang belum tunduk, yang belum bisa taat kepada perintah raja. Orang-orang yang belum bisa tunduk, belum bisa taat, nggak mungkin diangkat jadi raja. Bisa-bisa nanti dia memberontak, mengadakan kudeta. Anda dan saya harus terlebih dahulu ditundukkan, dikuasai, taat, tunduk, patuh. Baru Anda bisa diangkat menjadi raja di zaman kerajaan yang akan datang. Ya. Hari ini kita berlatih dahulu. Kemarin kita melihat Matius 28 ayat 19. Kepadaku telah diberikan segala otoritas, kata Tuhan. Seolah-olah Tuhan berkata, aku ini sekarang adalah raja. Memiliki otoritas di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Pergilah. Nah, ini perintah raja. Kita harus tunduk. Kita harus taat, kita harus berdoa. Tuhan, aku mau pergi. Tuhan, aku mau berlatih. Tuhan, aku mau digenapi dalam penghidupan gereja. Aku mau berbagian untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Pertama-tama aku sendiri harus dijadikan murid. Demikian kita tunduk, kita taat, kita melaksanakan ekonomi Allah, kita takut dan gentar, tidak berani mengasihi dunia. Kita tetap ada dalam kerajaannya, kerajaannya adalah hidup gereja, kita tidak berani keluar. Satu-satunya keluarga kita adalah gereja. Tetap tunduk walaupun banyak saudara-saudari kok seperti mengecewakan. Banyak sekali yang menyandung, tetapi kita takut, gentar, tunduk di bawah penyelamatan Raja Penyelamat. Akhirnya dia akan datang sebagai anak Abraham. Kita menjadi raja-raja, mendapatkan berkat rajawi, surgawi dalam kerajaan 1000 tahun. Haleluya, saudara-saudari, inilah kenikmatan saya di hari yang keempat. Amin. Puji Tuhan. Mari sekarang saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Silahkan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Mari. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Terima kasih saudari. Saudara Diki ya. Melalui Amin. penjelasan Saudara Diki, saya sangat jelas dikatakan bahwa Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai Raja Penyelamat dari berbagai keselamatan yang saya perlukan. Oh Tuhan, terima kasih. Tadinya saya masih belum terbuka, masih tertutup ya terhadap wahyu ini. Tapi syukur kepada Tuhan melalui penjelasan Saudara Diki, saya jelas ya, bahwa setiap hari saya perlu keselamatan. Oh Tuhan Yesus, saya perlu keselamatan, saya perlu berada di bawah atmosfer pemerintahan Sang Raja.
Oh Tuhan Yesus, saya menyadari ya sekarang mengapa saya memerlukan penghidupan gereja. Ternyata di dalam penghidupan gereja betul-betul ada otoritas Sang Raja ini. Oh, membatasi saya. Oh Tuhan Yesus, mengatur dalam penghidupan saya. Saya percaya ya tadi lebih-lebih Saudara Diki mengatakan kalau kita berada di bawah pemerintahannya, Dia akan mengutus malaikat-malaikat mengatur segala sesuatu yang kita perlukan. Oh Tuhan, tetapi saya perlu berada di bawah pemerintahannya. Oh Tuhan Yesus, memang saya merasakan ya melalui banyak menikmati, melalui menerima sharing Saudara Diki, saya juga lebih jelas. Oh Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Oh Tuhan, terima kasih pagi hari ini Diko pimpin kepada kami, kepada satu jalur yang tepat. Amin. Di bawah pemerintahan Raja, Raja yang menjadi keselamatan saya. Amin. Bahkan Raja keselamatan itu sendiri. Oh Tuhan, semakin saya berada di bawah pemerintahan Tuhan, saya berada di bawah berkat-Nya. Semakin menikmati Allah Tritunggal sebagai berkat itu. Mulia bagi Tuhan. Terima kasih Saudara Diki. Amin. Haleluya. Puji Amin. Tuhan. Amin. Mari saudara-saudari yang lain silahkan. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, mari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Saya menikmati berita pagi ini. Saya berjamaah di Bertobatlah ya, itu berbalik masuk kerajaan. Nah, Kristus itu mewahyukan dirinya sebagai Raja Penyelamat ya. Yang saya nikmati adalah Kristus mewahyukan dirinya sebagai Raja Penyelamat, dan kita hari ini termasuk saya ya perlu ditundukkan di atas pemerintahan, di bawah pemerintahan Raja Penyelamat ini, yaitu Kristus itu sendiri ya. Tadi yang diuraikan ya, Sang Raja itu menyuruh kita menyeru namanya. Tadi juga banyak disinggung yang menyeru nama Tuhan. Nah, ketika menyeru nama Tuhan inilah kita ditundukkan ya. Saya juga ada pengalamannya ketika mungkin situasi tidak menentu, pikiran ini yang kacau, untuk menyeru ini rasanya sulit ya. Tetapi inilah Raja kita ya, Raja di atas segala raja. Kalau Raja itu yang di dalam kita ini menyuruh kita menyeru namanya, maka saya pun juga perlu taat ya. Oh Tuhan Yesus, dengan menyeru namanya, oh Tuhan Yesus, maka kita ditaklukkan di bawah pemerintahan Kristus ya. Apapun yang diaturkannya, situasi apapun, kita tidak menyalahkan orangnya, tidak menyalahkan situasinya, tetapi ini adalah pengaturan Tuhan ya. Ini yang saya nikmati pagi ini, sungguh dibawa kembali bahwa kita perlu ditunduk di bawah Raja Penyelamat ini, yaitu Kristus ya, sehingga tidak lagi tadi dikatakan nanti kamu ditundukkan di 1000 tahun, tetapi biarlah hari ini saja ya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan, masih banyak waktu. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan berlatih bagi nikmat. Perhatikan perintah Raja di dalam Anda. Silahkan.
Mari. Tuhan Yesus. Mana? Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Di Tuhan ya saudari ya. Saya baca buku referensinya ya bahwa sebenarnya kerajaan itu adalah inti dari Injil ya. Kita melihat di Lukas 4 ayat 43 ya. Ya, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, ini Tuhan Yesus mengatakannya, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Oh Tuhan Yesus, kerajaan Allah dalam 2 Timotius 4 ayat 18 juga disebut sebagai kerajaan surga. Ya, realitas kerajaan surga hari ini sebenarnya adalah penghidupan gereja ya, penghidupan tubuh. Oh Tuhan Yesus ya. Tadi saudara juga mengutarakan bahwa Kekristenan itu memberitakan Injil, hanya memberitakan perkara rumah surgawi ya sebagai hal utama dan yang penting ya, rumah surgawi, memberitakan Injil, percaya Tuhan, dibaptis, nanti masuk surga di rumah Bapa, begini begitu ya saudari ya. Saudari ya, semuanya itu sangat membodohkan orang ya saudari ya. Oh Tuhan Yesus, tapi ya walaupun begitu banyak juga orang yang percaya, tapi mereka tidak dibawa kepada inti dari Injil itu sendiri, bahwa Injil itu intinya adalah membawa orang bertobat itu masuk dalam kerajaan, suatu ruang lingkup ya, wilayah di mana Allah memerintah orang-orang yang percaya, sehingga orang yang percaya ini diperintah, dikendalikan untuk menggenapkan kehendak raja ya, untuk pembangunan tubuh hari ini ya, yaitu kerajaan itu sendiri. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, kita juga melihat bahwa di dalam Injil ini ya, ini harus diberitakan ya, Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia. Nah, ini menjadi kesaksian semua bangsa. Harus sesudah itu tuh kesudahannya, kesudahan dari pekerjaan Allah selesai ya, kalau Injil kerajaan ini sudah sampai diberitakan kepada seluruh bangsa. Wah, ini menjadi satu hal yang penting ya, ternyata ya, Injil kerajaan ini mengakhiri pemerintahan dunia hari ini ya, kepada pemerintahan Allah saudari ya. Oh Tuhan Yesus ya, kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus ya, ketika dia melayani di bumi, dia pergi ke kota-kota, ke desa-desa, dia tidak hanya memberitakan Injil keselamatan, Injil pengampunan, Injil hayat, tetapi dia juga memberitakan Injil kerajaan, karena ternyata Injil kerajaan ini adalah perkara yang penting ya. Sasaran ekonomi Allah adalah mendirikan suatu ruang lingkup ya, di mana dia bisa memerintah umat manusia menurut kehendaknya. Juga ini adalah perkara untuk mengakhiri pekerjaan jahat musuh Allah, yaitu setan ya. Dari bagaimana kita bisa memberitakan Injil kerajaan ini kepada orang. Terlebih dulu Tuhan datang kepada kita sebagai Raja Penyelamat ya. Dia harus menundukkan kita terlebih dahulu ya. Kita harus ada di bawah kendali otoritas pemerintahan Allah di dalam batin kita ya. Karena hari ini Allah ya berdiam di dalam kita, di dalam roh pemberi hayat, yaitu diri Kristus ya. Kita harus tunduk dulu, menundukkan diri kita kepada pemerintahan Allah, baru kita bisa memimpin orang lain yang tunduk ya di bawah pemerintahan Allah. Kalau kita tidak tunduk ya kepada pemerintahan Allah di dalam batin kita tidak mungkin bisa ya membawa keluarga kita, anak-anak kita, ya pasangan kita atau orang lain yang sudah ya tunduk di bawah pemerintahan Allah. Puji Tuhan, ketika kita melatih roh kita ya, kita bersatu dengan Kristus sebagai Raja, itu kita akan terus-menerus dibawa kepada ketaatan, ketundukan kepada pemerintahan Allah ini. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Terima kasih untuk dalam pagi hari ini, saudara. Puji Tuhan. Amin. Amin. Masih ada waktu, saudara-saudari, silahkan. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan. Amin. Silahkan, saudari. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya sepertinya kekurangan kata-kata ya. Tapi di sini yang menjamah hati saya itu perkataan saudara Diki, bertobat demi kerajaan.
ya itu rasanya tuh maknanya dalam banget ya, bertobat demi kerajaan. Amin. Ya, di sini saya baru tersingkap ya mengenai kerajaannya, bahwa dia adalah raja yang luar biasa, yang dimana kita ini harus hidup selayaknya menyikapi bahwa dia itu raja. Selama ini saya menikmati dia sebagai pemenuhan kebutuhan, pemenuhan untuk jalan keluar dari segala situasi. Tapi hari ini dia adalah otoritas kita, dia adalah pemerintahan kita, dia adalah kedudukannya sebagai raja. Bagaimana kita harus memahami ini sesuatu yang sangat mulia ya, sangat tinggi. Ya, menyeru nama Tuhan itu juga tidak mudah. Tidak mudah seperti yang hanya berkata, oh Tuhan Yesus. Tetapi menyeru nama Tuhan dengan sikap bahwa dia adalah raja yang layak untuk menerima segala penghormatan. Ya, sang raja, saya di sini juga terjemah kata-kata dari sang raja mengoreksi sikap hati saya terhadap orang lain. Nah, itu di mana saya itu harus bertobat ya, bertobat dari setiap pandangan hidup selama ini. Dan di sini saya bisa berkata bahwa Tuhan Yesus, taklukkanlah aku. Amin. Ya saya kekurangan kata-kata ya, tapi hari ini penjelasan saudara sangat memberkati saya, sangat menerangi. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Amin. Mari satu orang lagi silahkan. Amin. Yuk bagikan, silahkan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara silahkan. Jadi boleh dapat terang pagi hari ini bahwa kita menjadi umat kerajaan, mempunyai raja yang memerintah dalam hidup kita, dan kita lupa bahwa kita di bawah otoritas raja. Yang saya rasakan hanya melalui menyeru nama Tuhan, berpaling pada Tuhan, saya boleh menyamar dia, menyamar otoritasnya, menyadari bahwa dia adalah raja kita. Yang saya dapat kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, masih bisa satu orang lagi, silahkan. Tuhan Yesus. Masih ada? Silahkan manfaatkan sedikit waktu. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Silahkan. Puji Tuhan, terang yang saya dapat pagi ini mengenai juru selamat adalah dia harus menjadi raja penyelamat di dalam hidup saya. Sebagai raja penyelamat di dalam saya, pasti dia akan merepotkan saya. Kalau dia sebagai gembala di dalam saya, tidak akan merepotkan saya. Kemudian selama ini Tuhan yang saya akui menjadi raja di dalam diri saya hanya sebagai gembala saya. Tapi kalau saya berada di bawah otoritas sebagai raja, saya pasti
diselamatkan. Dengan itu saya perlu terus berlatih menyeru nama Tuhan. Tadi ditekankan terus menyeru nama Tuhan. Kalau kita terus menyeru nama Tuhan, sebagai Sang Raja dia akan menunjuk, menyingkirkan, inilah yang harus disingkirkan dalam hidup saya, itu yang harus disingkirkan di dalam hidup saya. Sehingga saya akan semakin ditaklukkan. Dan saya tidak akan menjadi pemberontak. Karena Raja itu yang menguasai dan mengatur saya. Terus ditekankan lagi tadi, menyeru terus nama Tuhan. Kadang saya tidak dapat mengatur diri saya, atau mengatur saudara saya, mengatur lingkungan saya, atau situasi saya. Maka diperlukan terus menyeru nama Tuhan. Kalau saya terus menyeru nama Tuhan, tadi dikatakan saya akan menjadi jinak. Saya tidak akan lagi memberontak. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudari kita menyeru nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau datang pertama-tama sebagai Raja penyelamat kami. Tuhan Yesus, taklukkan kami Tuhan. Merajalah dalam penghidupan kami Tuhan, agar kami dapat diselamatkan di zaman ini. Tuhan, kami persembahkan diri kami kembali pagi hari ini. Ke dalam kedaulatan-Mu, Tuhan. Silahkanlah Tuhan, Engkau berdaulat atas penghidupan kami. Apapun pengaturan-Mu, Tuhan, Engkau adalah Sang Raja kami. Kami mau tunduk, Tuhan, di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara. Terima kasih saudara. Amin. Terima kasih saudara. Amin. 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 Tuhan berkati. Amin. Amin. Ya, pagi semua saudara-saudari. Amin. Amin. Pagi semua saudara-saudari. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Adalah Sang Raja kita nih. Amin. Amin.